kelas 1. Ibu Guru Febri senang sekali hari ini bisa bertemu kalian lagi, meskipun hanya melalui video pembelajaran. Pastinya kita akan kembali belajar bersama dengan cara yang menyenangkan. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, keluargaku. Subtema 1, anggota keluargaku. Kita kali ini ada di pembelajaran yang ketiga. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengenalkan keluarga inti melalui tulisan dengan teliti. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan benda-benda konkret yang memiliki unsur segi 4, segi 3, dan lingkaran. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan cara berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak semua, persiapkan diri serta seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk belajar hari ini. Menyimaklah dengan seksama, serius, dan penuh semangat. Ya, mari kita mulai pelajaran kita. Foto keluarga siapakah ini? Kalian pasti tahu. Isilah nama-nama pada foto di bawah ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang foto keluarga siapa? Ya, foto keluarga. Nah, sekarang kita akan menuliskan nama-nama sesuai dengan foto keluarga. Nah, ini dia. Jadi, ini adalah foto keluarga Udin. Nah, keluarga Udin ya, mereka berjumlah 4 orang. 2 anggota keluarga laki-laki dan 2 anggota keluarga perempuan. Jadi, mereka ada 4. Baik, yang pertama adalah nama ayah. Nama ayah Udin, masih ingat siapa? Ayah Rahmat. Lalu nama kakak. Nah, siapa nama kakak Udin? Mutiara. Kakak Mutiara. Dan yang ketiga, nama ibu. Masih ingat kan siapa nama ibu Udin? Nama ibu Udin adalah Ibu Fatimah. Nah, coba perhatikan gambar foto keluarga Udin. Nah, ini adalah hasil karya Udin, menghias foto keluarganya dan menuliskan nama dari keluarganya. Jika kita perhatikan dengan seksama, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi 4, dan ada yang berbentuk lingkaran. Tahukah kamu, foto keluarga berbentuk segi 4? Wah, segi 4. Seperti apa itu segi 4? Ayo kita lihat. Nah, ini adalah contoh foto keluarga. Foto keluarga Udin. Ini berbentuk segi 4. Mengapa dikatakan berbentuk segi 4? Karena foto keluarga Udin memiliki 4 sisi. Yang mana itu 4 sisi? Ayo kita lihat dan hitung bersama ya. Perhatikan, jadi ini adalah sisi yang pertama. Jadi sisi itu adalah pinggirannya ya. Lalu ini sisi yang kedua. Dan sisi yang ketiga. Terakhir sisi yang keempat. Nah, sekarang anak-anak bisa mengerti kan mengapa dikatakan segi 4?
karena memiliki 4 sisi. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Segi 4 disebut bangun datar. Nah, anak-anak, segi 4 itu disebut dengan bangun datar. Bangun datar itu artinya tidak memiliki isi. Sama dengan karya seni 2 dimensi. Itu juga termasuk bangun datar. Tidak ada isinya, hanya ada sisinya saja. Paham kan anak-anak? Baik. Yang berikutnya, contoh bangun datar yang lain adalah segitiga dan lingkaran. Nah, mari kita lihat segitiga. Dikatakan segitiga karena dia memiliki 3 sisi. Yang mana sisinya? Ayo kita hitung. Anak-anak perhatikan ya dengan seksama. Nah, ini sisi yang pertama. Lalu sisi yang kedua. Dan sisi yang ketiga. Ada 3 sisinya. Segitiga ini juga namanya adalah bangun datar karena tidak memiliki ruang atau isi atau volume, ya, datar saja. Nah, yang berikutnya adalah lingkaran. Nah, anak-anak, mengapa ini disebut lingkaran? Karena sisinya berbentuk lingkaran atau melingkar. Melingkar itu artinya bulat, ya. Jadi lingkaran hanya memiliki 1 sisi yang melingkar atau bulat. Seperti apa? Seperti ini sisinya, ya, hanya 1 tetapi melingkar. Ingat ya, melingkar itu artinya berbentuk bulat. Nah, makanya dinamakan lingkaran, ya. Lingkaran juga adalah bangun datar karena lingkaran tidak memiliki ruang atau isi atau volume. Nah, kita telah belajar 3 bangun ruang. Segi 4, segitiga, dan lingkaran. Diingat selalu ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ayo berkreasi. Tempelkan foto keluargamu pada kardus bekas. Bentuklah seperti foto keluarga Udin. Nah, seperti foto keluarga Udin yang tadi. Ada segitiga, segi 4, dan lingkaran. Nah, buatlah bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Nah, Ibu benarkan? Hiasilah agar lebih menarik. Contohnya ada di halaman 16 buku siswa tema 4. Nah, kalian bisa melihat contoh bentuknya di halaman 16 buku siswa tema 4. Jadi jika di rumah ada bekas kardus susu atau kardus mie dan kardus kue, boleh digunting membentuk segitiga, segi 4, dan lingkaran. Lalu foto keluarga kalian ditempelkan pada bangun datar yang sesuai. Pastinya segi 4 karena foto memiliki 4 sisi. Nah, paham kan anak-anak? Baik, yang berikutnya. Aku senang sekali. Aku bisa mengenalkan anggota keluargaku.
Aku juga bisa mengenal anggota keluarga teman-temanku. Ayo mengamati. Adakah bingkai foto keluarga di rumahmu? Nah, setiap rumah biasanya di dinding atau di buffet atau di lemari ada pajangan foto keluarga. Coba perhatikan di rumahnya, ya. Adakah jam dinding di rumahmu? Nah, semua rumah juga biasanya memiliki jam dinding. Coba diperhatikan juga di rumahnya, ya. Amati papan tulis di kelas. Amati juga ubin di kelas. Nah, ubin itu artinya lantai atau tegel, ya. Nah, tadi ditanyakan adakah foto keluarga. Nah, bingkai foto keluarga ada yang berbentuk segi 4, ada juga biasanya yang berbentuk bulat. Nah, kalau jam dinding ada yang segi 4, ada yang segi 3, ada yang bulat atau berbentuk lingkaran, ya. Nah, kalau papan tulis di kelas berbentuk segi 4. Begitu juga dengan ubin atau tegel berbentuk segi 4. Nah, dapatkah kamu menemukan bentuk segi 4? Dapatkah kamu menemukan bentuk segi 3? Dapatkah kamu menemukan bentuk lingkaran? Pastinya. Nah, Ibu percaya bahwa anak-anak semua pasti dapat menemukan segi 4, segi 3, dan lingkaran pada benda-benda pajangan di rumah, ya. Nah, coba diperhatikan. Kira-kira di rumahnya yang berbentuk segi 4 itu apa saja? Selain bingkai foto. Yang berbentuk segi 3 apa saja? Dan yang berbentuk lingkaran apa saja? Ya, anak-anak bisa menuliskannya di buku tugasnya. Ingat, yang berbentuk bangun datar. Ya, artinya tidak memiliki ruang atau isi atau volume. Nah, anak-anak, ayo kita lanjutkan pelajaran kita. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini dia gambarnya. Ada 2 gambar. Gambar foto keluarga Udin dan gambar jam dinding. Apa bentuknya? Foto keluarga Udin berbentuk segi 4 dan foto jam dinding berbentuk lingkaran. Bagus anak-anak. Selanjutnya, amati garis putus-putus berwarna hitam. Amati juga garis putus-putus berwarna biru. Tebalkanlah. Nah, kita lihat garis putus-putus berwarna hitam ada di pinggiran foto keluarga Udin. Dan garis putus-putus berwarna biru ada di pinggiran gambar jam dinding. Nah, kita harus menebalkannya, ya. Ayo kita tebalkan. Nah, seperti itu, ya. Nah, begitu caranya ditebalkan. Jika di buku dapat ditebalkan menggunakan pensil dan mistar agar lurus. Lalu kita akan menebalkan garis putus-putus yang berwarna biru yang ada di pinggiran jam dinding. Ayo kita tebalkan. Nah, kita telah menebalkan garis putus-putus hitam dan garis putus-putus berwarna biru.
Kita lihat yang berikutnya. Gambarlah buku, peraut pensil, dan mistar. Berikut ini di buku tugasmu. Nah, ada tugas lagi, sudah 3 tugasnya. Ya, masih ingat kan? Tugas pertama, menghias foto keluarga dengan 3 bentuk bangun datar. Lalu, tugas kedua, mengamati benda-benda yang ada di rumah yang berbentuk segi 4, lingkaran, dan segitiga. Dituliskan di buku tugas. Dan ini adalah tugas yang ketiga, yaitu menggambar buku, peraut pensil, dan mistar. Tuliskan nama bangun datar masing-masing gambar beserta jumlah sisinya masing-masing. Nah, gambar ini bisa dilihat pada halaman 18 buku tema 4. Ya, anak-anak semua bisa menjiplaknya. Tapi ingat, buku siswanya jangan sampai robek ya. Ada di halaman 18. Setelah selesai digambar, jangan lupa di bawah gambar dituliskan nama bangun datarnya masing-masing yang sesuai dengan gambar. Paham kan? Baik, kalau begitu kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Amati gambar di bawah ini. Berilah tanda centang pada gambar berbentuk segi 4. Beri tanda silang pada gambar bukan segi 4. Nah, mana gambarnya? Ini dia. Kita lihat di situ ada 3 gambar. Masih ingat kan? Segi 4 itu yang seperti apa? Memiliki 4 sisi, saling berhubungan, berbentuk kotak. Nah, gambar yang pertama, apakah ini adalah gambar segi 4? Ya, ini adalah gambar segi 4. Jadi kita beri tanda centang. Lalu gambar yang kedua. Apakah ini gambar segi 4? Nah, anak-anak, gambar ini memang memiliki 4 sisi. Tetapi ada sisi lain yang berlebihan atau melewati garis batas. Nah, jadi ini bukan gambar segi 4. Kita beri tanda silang. Kita lihat gambar yang ketiga. Apakah ini gambar segi 4? Tentu saja bukan. Ya kan? Ini adalah gambar 2 buah segitiga. Ini bukan gambar segi 4. Jadi kita beri tanda silang juga. Nah, yang berikutnya. Amati gambar di bawah ini. Beri tanda centang pada gambar berbentuk segitiga. Beri tanda silang pada gambar bukan segitiga. Nah, tadi segi 4. Sekarang segitiga. Ayo kita lihat gambarnya. Coba perhatikan gambar yang pertama. Apakah ini gambar segitiga? Bukan ya, ini bukan segitiga. Langsung saja kita beri tanda silang. Lihat gambar yang kedua. Apakah ini segitiga? Ya, ini adalah gambar segitiga. Jadi kita beri tanda centang. Lalu gambar yang ketiga. Apakah ini gambar segitiga? Bukannya. Ini adalah huruf Z. Ini bukan gambar segitiga. Jadi kita beri tanda silang. Nah, kita telah mengidentifikasi segi 4 dan segitiga. Sekarang kita lihat yang berikut. Amati gambar di bawah ini. Beri tanda centang pada gambar berbentuk lingkaran. Beri tanda silang pada gambar bukan lingkaran. Nah, yang ketiga ini adalah lingkaran. Ayo kita lihat gambar lingkaran.
ini dia gambarnya. Coba perhatikan gambar yang pertama. Apakah ini lingkaran? Bukan, ini bukan lingkaran. Jadi, gambar pertama kita beri tanda silang. Kita pindah pada gambar yang kedua. Apakah ini gambar lingkaran? Bukan. Gambar yang kedua bukan lingkaran, itu gambar awan. Jadi kita beri juga tanda silang. Dan lihat gambar yang ketiga. Apakah ini lingkaran? Ya, benar. Ini adalah lingkaran. Jadi kita beri tanda centang. Nah, bagus ya anak-anak kelas 1. Kita telah mengidentifikasi 3 bentuk bangun datar. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Amati gambar-gambar di bawah ini. Adakah bentuk segi 4, segi 3, dan lingkaran? Isilah titik-titik dalam tabel. Nah, bentuk-bentuk bangun datar. Ayo kita lihat tabel yang berisi gambar-gambar yang berbentuk bangun datar. Nah, yang pertama ada gambar pintu. Nah, anak-anak, kalian tahu kan pintu berbentuk bangun datar apa? Ya, pintu berbentuk segi 4. Bagus. Lalu kita perhatikan bentuk bangun datar yang berikutnya. Ada gambar jendela. Nah, jendela berbentuk segi 4. Yang berikutnya, bentuk-bentuk bangun datar hiasan dinding. Nah, hiasan dinding yang di dalam tabel ini, dia berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Bagus. Dan yang berikutnya, ada lingkaran. Nah, kira-kira benda apa ya yang biasanya berbentuk lingkaran? Jam dinding. Nah, kita juga telah mengidentifikasi bentuk dari pintu, jendela, hiasan dinding, dan jam dinding. Ingat ya anak-anak, segi 4 memiliki 4 sisi. Segi 3 memiliki 3 sisi. Lingkaran hanya memiliki 1 sisi yang melingkar atau membentuk bulatan. Ya, jangan dilupa. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Apakah di kelasmu ada foto Garuda Pancasila? Adakah foto presiden dan wakil presiden? Nah, seperti apa foto Garuda Pancasila, presiden dan wakil presiden? Seperti ini. Amati bingkai foto tersebut. Apakah bentuknya? Nah, coba lihat. Bingkai fotonya berbentuk apa? Berbentuk segi 4. Nah, bagus anak-anak kelas 1. Tetap semangat ya. Yang berikutnya, amatilah simbol-simbol sila dalam Pancasila. Adakah yang berbentuk segi 4? Adakah yang berbentuk segitiga? Adakah yang berbentuk lingkaran? Nah, perhatikan dengan seksama, dengan teliti. Adakah yang berbentuk segi 4? Pasti ada kan? Jadi, tuliskan ya di buku tugasmu ada berapa bentuk segi 4. Ada berapa bentuk segitiga dan lingkaran. Mengidentifikasi
sebuah gambar itu harus teliti. Hitung ada berapa segi 4, segitiga, dan lingkaran. Perhatikan dengan cermat ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Amatilah simbol sila pertama. Apakah nama simbolnya? Ada berapa segitiga yang kamu lihat? Nah, ayo kita perhatikan dengan teliti. Jadi, gambar ini adalah gambar simbol dari sila pertama ini. Dia berbentuk apa? Bintang. Nah, ada berapa segitiga yang bisa kalian lihat anak-anak? Coba kita hitung ada berapa segitiga ya. Nah, ini adalah segitiga yang pertama. Ya kan? Segitiga kan? Lalu ini segitiga yang kedua. Ini segitiga yang keempat. Salah. Yang keberapa? Ya, yang ketiga. Dan ini segitiga yang keempat. Lalu ini segitiga yang kelima. Jadi, pada gambar bintang sebagai simbol dari sila pertama Pancasila, kita dapat menemukan ada 5 buah segitiga. Nah, kita harus selalu bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur adalah sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Nah, apa bunyinya sila pertama Pancasila? Ayo kita sebutkan bersama-sama. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. Berdoa juga adalah sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Udin, ayah, ibu, dan Kak Mutiara selalu berdoa. Keluarga Edo, Siti, Beni, Dayu, dan Lani juga selalu berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, jika berdoa berarti kita sedang berbicara dengan Tuhan. Kita dapat menyampaikan rasa syukur kita dapat berkeluh kesah, dan banyak hal lainnya yang bisa kita sampaikan dalam doa. Jadi anak-anak, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur melalui doa. Cara berdoa yang baik sudah tahu kan semua? Nah, masing-masing agama memiliki cara berdoa sesuai dengan keyakinannya. Lakukanlah itu dengan cara yang baik, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan rasa hormatmu kepada Sang Pencipta. Ya, anak-anak. Nah, jika berdoa juga tidak boleh melakukan hal yang lain. Misalnya, jika kita berdoa, tidak boleh ada yang mengintip atau mengganggu orang yang ada di sampingnya. Itu bukan sikap yang baik ya. Nah, jika kita berdoa, kita harus menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan yang Maha Esa. Baiklah anak-anak semua, jadi materi pelajaran kita hari ini telah selesai. Dan Ibu Guru berharap kalian bisa mengerti dan memahami semua materi kita tadi. Nah, ingat tugas-tugasnya dikerjakan. Dan Ibu mau mengingatkan tentang tugas kolase biji-bijian. Hari Sabtu nanti terakhir untuk dikumpulkan. Nah, dan tugas yang kedua tadi, tugas
Menghias foto keluarga itu terakhir dikumpulkan hari Sabtu minggu depan. Jadi ada waktu seminggu lebih bagi anak-anak untuk berkreasi. Ya, harus dikerjakan tugasnya. Dan jika anak-anak ingin menanyakan sesuatu, silakan hubungi ibu guru seperti biasanya melalui WA, Messenger, atau telepon ibu secara langsung ya. Nah, anak-anak tetaplah belajar dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dan berdoa. Nah, anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.